Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nera Iraya. Saya mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada video ini, saya akan berbagi sedikit informasi dan ilmu tentang pencegahan penyakit infeksi dengan pola hidup bersih dan sehat. Untuk materinya, saya akan menyampaikan 5 bahasan. Yang pertama, pengertian penyakit infeksi. Yang kedua, penyebab penyakit infeksi. Yang ketiga, penularan penyakit infeksi. Yang keempat, pencegahan penyakit infeksi dengan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Dan yang kelima, gizi untuk meningkatkan imunitas. Langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu pengertian dari penyakit infeksi. Pengertian penyakit infeksi. Penyakit infeksi merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen. Salah satu penyebab infeksi yaitu bakteri. Jadi penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit. Penyakit ini menular dari satu orang ke orang lain. Kemudian apa sih penyebab dari penyakit infeksi itu? Penyebab dari penyakit infeksi yang pertama bisa dari bakteri. Contoh penyakit infeksi dari bakteri yaitu TBC, tetanus, diare, dan masih banyak lagi. Kemudian bisa juga melalui virus. Contoh penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, contohnya influenza, itu yang sering terjadi. Kemudian ada juga disebabkan oleh jamur, contohnya yaitu kurap, kutu air, dan gatal pada lipatan paha. Kemudian bisa juga penyakit infeksi disebabkan oleh parasit eksternal, contohnya yaitu kutu. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit infeksi. Kemudian bagaimana sih cara penularan dari penyakit infeksi itu sendiri? Yang pertama yaitu bisa melalui media langsung dari orang ke orang. Nah, salah satu contohnya yaitu, melalui hubungan seksual. Nah, orang yang sudah terinfeksi penyakit menular seperti HIV misalnya, kemudian berhubungan seksual dengan orang yang belum terkena penyakit infeksi, itu akan menimbulkan penularan penyakit tersebut. Kemudian bisa juga melalui media udara. Percikan-percikan yang keluar dari tubuh kita yang sudah terinfeksi gitu akan menularkan penyakit infeksi itu melalui media udara. Kemudian bisa juga melalui media vektor penyakit. Contoh penyakit tersebut diantaranya yakni DBD, malaria, kaki gajah, dan penyakit virus cikungunya yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya, bagaimana sih cara pencegahan penyakit infeksi dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau disingkat PHBS? Yang pertama, persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Yang ketiga, dilanjut dengan menimbang bayi dan balita secara berkala atau teratur setiap bulan di posyandu. Kemudian yang keempat, menggunakan air bersih yang mengalir. Kemudian yang kelima, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh, tempat nyamuk berkembang dibuang. Kemudian yang kedelapan, konsumsi sayur dan buah. Utamakan gizi seimbang. Kemudian yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik secara rutin. Kemudian yang terakhir, 10, tidak merokok di dalam rumah. Nah, itu dia PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan menerapkan 10 pilar PHBS, kita dapat tercegah dari penyakit menular atau penyakit infeksi, terutama pada masa pandemi saat ini. Dan yang terakhir yaitu gizi untuk meningkatkan imunitas. Bagaimana sih cara meningkatkan imunitas dari segi gizi? Yang pertama yaitu mempertahankan dan memantau berat badan ideal atau normal. Merupakan salah satu indikator bila berat badan normal, maka telah terjadi keseimbangan zat gizi yang baik dalam tubuh. Kemudian yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang tadi melaksanakan 10 pilar pola hidup bersih dan sehat. Kemudian yang ketiga, mengkonsumsi aneka ragam makanan sesuai pedoman gizi seimbang, yakni susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan. Yang keempat, menghindari konsumsi suplemen secara berlebihan. Kecemasan karena COVID-19 ini membuat masyarakat memborong
membeli suplemen di apotek untuk konsumsi. Nah, ini salah karena baiknya pemakaian suplemen ini dikonsultasikan dengan dokter karena konsumsi suplemen ini ada aturan dosis dan batas waktu konsumsinya. Oh no. Kemudian yang kelima, sebaiknya tidak makan bersama dengan alat makan yang sama. Maksud di sini, jadi alat makannya digunakan secara bergantian. Sebaiknya alat makan pada saat makan itu masing-masing menggunakan alat makan sendiri. Kemudian dicuci bersih, baru bisa digunakan oleh anggota keluarga yang lain. Kemudian yang keenam, bahan makanan harus dimasak dengan matang. Jadi untuk mencegah penularan penyakit infeksi, bahan makanan harus diolah, dimasak dengan benar. Dan yang ketujuh, kurangi mengkonsumsi gorengan dan makanan berlemak tinggi, gula atau sejenisnya dalam keadaan COVID-19 ini. Kurangi mengkonsumsi makanan yang bisa men-trigger respon imun, supaya imun tidak harus bekerja keras. Nah, yang terakhir, bagaimana sih peran gizi terhadap daya tahan tubuh? Yang pertama, kurangnya gizi membuat pertahanan tubuh lemah dan mudah terkena infeksi. Jadi sebaiknya status gizi dipertahankan pada nilai normal atau batas normal mikrogram. Bahan makanan sumber vitamin A. Ketiga, bahan makanan sumber vitamin A diantaranya minyak ikan, hati ayam, mentega, kuning telur, dan masih banyak lagi. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana peran gizi terhadap daya tahan tubuh. Nah, kurangnya gizi membuat pertahanan tubuh lemah dan mudah terkena infeksi. Sebaliknya, seseorang yang mengalami kelebihan berat badan atau kegemukan berisiko mengalami peradangan berlebihan, rentan infeksi seperti influenza, dan lebih berisiko komplikasi penyakit lebih parah. Kemudian, selain asupan protein, karbohidrat, dan lemak, diperhatikan juga untuk pertahanan tubuh terhadap virus harus memperhatikan asupan vitamin dan mineral seperti vitamin A, B, C, D, E, asam lemak omega 3, selenium, zinc, besi, dan tembaga. Konsumsilah sehari-hari sayur dan buah untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan vitamin dan mineral. Jadi penting sekali untuk mengkonsumsi gizi seimbang. Gizi seimbang yang dimaksud yaitu di setiap piring makan terdapat nasi sebagai karbohidrat atau bisa pengganti karbohidrat lainnya seperti kentang atau ubi-ubian atau serealia atau bisa juga dengan biji-bijian. Kemudian ada sumber proteinnya juga, bisa dari hewani ataupun nabati. Contoh yang hewani yaitu daging ayam, daging sapi, atau yang lainnya. Kemudian untuk yang nabatinya bisa seperti tahu dan tempe atau kacang-kacangan. Kemudian untuk lemaknya bisa digunakan minyak atau mentega, margarin, itu bisa disesuaikan. Kemudian protein, lemak, vitamin, dan mineral. Tidak lupa juga untuk mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Bisa dikombinasi atau bisa salah satu sayur atau buah. Dan tidak lupa juga minum air putih sehari 8 gelas. Sekian penyampaian dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.